Congratulations on a fantastic career, my friend. Give it up for the Diamond of Lafayette, Dustin Poirier. Retiring is scary, man. I would say depressed, but I kind of got into like a funk, like what the hell am I going to do with my life? It's like I'm relearning who I am. Even though you know that and you think that, like fuck, I don't know who I am without fighting. I gotta be busy, man. That's my thing. Like, I'm like, it's honestly, bro, I'm a danger to myself when I'm have nothing. No goal circle on my calendar. I'm a danger to myself, man. You know, I'm a danger. I've said this before. People have heard me say this, but I'm danger if I don't have anything circled on my calendar. Just I have retired and have so much time on my hands, and I'm always battling something in my mind. It's like I've always drank alcohol, and I'm sitting at home, and I can have a drink every day now. I don't have to wake up and run miles. I don't have to wake up and go to the gym. This morning, newly released body camera video shows the arrest of a former UFC fighter, Dustin Poirier, at Atlanta's airport. Dustin Poirier never made it on. Instead, officers took him to jail, saying he appeared intoxicated. I'll fight you right now. No, I don't want to fight, bro. I'll go with you right now. Bro, I don't want to fight, bro. I don't want to fight. Relax, bro. Relax, bro. Relax. Bro, I'm gonna bang you up. Bro, relax. Hey, calm there. Hey, man, you did a great job, man. You did a great job. Halo bro, pada Juni tahun 2026, Dustin Poirier menjadi berita utama bukan karena pertarungan atau kegiatan amalnya, melainkan karena penangkapannya di Bandara Atlanta akibat mabuk di tempat umum. Video bodycam yang beredar menunjukkan Poirier dalam kondisi tidak stabil, berbicara kasar kepada petugas dan akhirnya dibawa oleh polisi. Dalam hitungan jam, banyak orang mulai mempertanyakan reputasinya. Bagi sebagian orang, cerita itu terlihat sederhana. Seorang mantan petarung terlalu banyak minum dan membuat masalah. Tetapi jika melihat perjalanan Poirier selama beberapa tahun terakhir, situasinya jauh lebih kompleks daripada itu. Pertanyaan yang sebenarnya bukanlah mengapa Dustin Poirier ditangkap. Pertanyaannya adalah mengapa seorang atlet yang selama bertahun-tahun dikenal disiplin, profesional, dan aktif membantu orang lain bisa sampai berada dalam situasi tersebut. Ketika orang melihat Dustin Poirier, mereka biasanya melihat seorang mantan bintang UFC, penantang gelar dunia dan salah satu petarung paling populer dalam sejarah divisi lightweight. Namun ada satu hal yang sering dilupakan, Dustin Poirier bukan sekedar bekerja sebagai petarung, ia tumbuh sebagai petarung. Sejak remaja di Lafayette, Louisiana, hidupnya berputar di sekitar pertarungan. Saat banyak anak seusianya masih mencari jati diri, Poirier sudah menemukan miliknya di gym. MMA bukan hanya pekerjaan yang memberinya uang, MMA adalah cara ia memahami dirinya sendiri. Selama lebih dari 20 tahun, hampir setiap keputusan besar dalam hidupnya ditentukan oleh olahraga ini. Kapan ia bangun, apa yang harus ia makan, berapa berat badannya, kemana ia berpergian, apa target yang harus dicapai 6 bulan ke depan, semuanya memiliki arah yang jelas. Ketika kalah, ia punya tujuan untuk kembali bangkit. Ketika menang, ia punya target yang lebih tinggi untuk dikejar. Bahkan ketika gagal menjadi juara dunia, selalu ada pertarungan berikutnya yang membuatnya tetap bergerak maju. Inilah yang sering tidak dipahami orang tentang atlet elit. Bagi mereka, olahraga bukan bagian dari hidup. Olahraga adalah kerangka yang menopang seluruh hidup mereka. Lalu suatu hari kerangka itu hilang ketika Poirier memutuskan untuk mengakhiri karirnya. Ia tidak hanya meninggalkan oktagon, ia juga meninggalkan rutinitas yang telah membentuk identitasnya selama sebagian besar hidupnya. Tiba-tiba tidak ada lagi camp latihan, tidak ada lagi jadwal pertandingan, tidak ada lagi target yang harus dicapai dalam 3 atau 6 bulan ke depan. Untuk pertama kalinya setelah puluhan tahun, Dustin Poirier bangun pagi tanpa mengetahui apa tantangan terbesar hari itu. Bagi banyak orang, kondisi seperti itu terdengar menyenangkan. Bagi seorang atlet yang hidupnya selalu diatur oleh tujuan dan disiplin, kondisi itu bisa menjadi sangat membingungkan. Beberapa bulan setelah pensiun, Poirier mulai berbicara secara terbuka mengenai kesulitan yang ia alami. Ia mengaku bahwa transisi menuju kehidupan setelah MMA tidak berjalan semulus yang ia bayangkan. Fighting was always, for me, always pulled everything together, you know. That's why like retiring is scary, man. Days are long, I have a lot of time. I don't have to get ready for a fight. I don't, you know. You're still a young man, too. You still have a whole lot of life ahead of you. 37, man. Yeah, so it makes you think, like, what do I do now? What do I do with my future? What do you want to do? Dude, I kind of got like, for a week or so,
I wouldn't say depressed, but I kind of got into like a funk. Like, what the hell am I going to do with my life? Every day I would wake up for the last 20 years. How can I be a better fighter? What's new in fitness? How can I push myself? I want to be the champion. And then boom, you lay the gloves down and you wake up and you're a fucking civilian. Like, it feels crazy, you know? It's like I'm relearning who I am. Like, I always knew fighting was just something I did. It wasn't who I was. But after 20 years of doing it, even though you know that and you think that, like fuck, I don't know who I am without fighting. How long did it take? I'm a father, I'm a husband, I'm a lot of things. Right. But like fighting was a cloud in my mind that never went away for 20 years. Right. And now I wake up and it's gone. Like, what do I do? I'm still trying to find out, Joe. I don't know. Ada kekosongan yang muncul ketika olahraga yang selama ini menjadi pusat hidupnya tiba-tiba tidak ada lagi. Situasi seperti ini sebenarnya cukup umum di dunia olahraga profesional. Banyak atlet menghabiskan puluhan tahun mengejar satu tujuan besar, lalu harus menghadapi kenyataan bahwa tujuan tersebut sudah selesai. Mereka masih memiliki uang, keluarga, dan popularitas, tetapi kehilangan sesuatu yang lebih sulit digantikan, yaitu rasa arah dalam hidup. Dalam kasus Dustin Poirier, kekosongan itulah yang perlahan mulai menjadi masalah. Karena ketika seseorang kehilangan hal yang selama ini memberinya struktur dan tujuan, ia biasanya akan mencari pengganti. Dan bagi Poirier, pencarian itu tidak berjalan ke arah yang sehat. I'm like, it's honestly, bro, I'm a danger to myself when I'm have nothing. No goal circled on my calendar. I'm a danger to myself, man. Yeah? Yeah. I beat myself up mentally. I'm home, I drink. It's just not good. I have to have some kind of battle. Yeah. Yeah. And I've always been like that. But like as I'm getting older, I'm kind of recognizing. Oh, you can see it more. Yeah. So I kind of set goals so I stay busy, you know. Kejadian di Atlanta tidak muncul begitu saja dalam satu malam. Untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi di bandara tersebut, kita harus melihat apa yang terjadi selama berbulan-bulan sebelumnya. Dan disitulah alkohol mulai masuk ke dalam cerita. Ketika video penangkapan Dustin Poirier beredar, banyak orang melihatnya sebagai sebuah kejadian yang datang tiba-tiba. Seolah-olah seorang mantan petarung UFC bangun pada suatu pagi, minum terlalu banyak alkohol, lalu membuat masalah di bandara. Kenyataannya tidak sesederhana itu. Bahkan sebelum insiden Atlanta terjadi, Poirier sudah beberapa kali berbicara mengenai hubungannya dengan alkohol. Ia tidak pernah menyembunyikan bahwa masa pensiun membuat kebiasaannya berubah. Tidak ada lagi jadwal latihan yang ketat, tidak ada lagi pertarungan yang memaksa menjaga kondisi tubuh setiap hari. Selama menjadi atlet aktif, ada konsekuensi langsung untuk setiap keputusan yang ia ambil. Satu malam, minum berlebihan bisa merusak sesi latihan keesokan harinya. Berat badan bisa naik, performa bisa menurun, ada sistem secara otomatis yang memaksanya untuk disiplin. Ketika karir itu berakhir, sistem tersebut ikut menghilang. Poirier masih memiliki pengalaman, nama besar, dan stabilitas finansial. Namun ia tidak lagi memiliki kewajiban untuk hidup seperti seorang atlet profesional setiap harinya. Like, we always ask you fight questions, bro, just like, how are you doing in life right now? How is life? How is, Dustin Poirier, not the fighter, but like just Dustin Poirier in general, bro? Thanks for asking that, man. I'm trying to navigate it, bro. I'm good. Some days I'm great. Some days I'm not so good. It's up and down, honestly. Fighting has changed me forever. And in good and bad ways, it's just trying to get into a groove of being a father, being home more, working on things outside of fighting, things that I put on the back burner that I couldn't for so many years. Just staying busy, man. It's really, I got to keep my mind busy. I'm a danger. I've said this before. People have heard me say this, but I'm danger if I don't have anything circled on my calendar. If I'm not working towards something, trying to better myself and my family, I'm a danger to myself. I was just gonna say that because that's kind of like the story with fighters is once they get out of fighting, that's the main question. Like, I don't have this routine anymore right now, so you lose a piece of your identity. Fighting isn't who you are; it's just something you do. But it's so hard to compartmentalize it and really live that. It's one thing to say it, and I know it. Fighting's just something I did. But when you do it for 20 years, it's like it does become a part of who you are. So I'm just trying to separate the fighter from the person since I retired. Bagi sebagian orang, kebebasan itu terdengar menyenangkan. Bagi sebagian atlet, kebebasan yang terlalu besar justru menjadi masalah.
Dalam beberapa bulan terakhir, Poirier mulai berbicara lebih terbuka mengenai hal tersebut. Ia mengaku bahwa konsumsi alkoholnya meningkat setelah pensiun. Bahkan sebelum penangkapannya, ia pernah mencoba mengambil jeda dari alkohol dan menjalani periode hidup tanpa minum karena merasa kebiasaan itu mulai bergerak ke arah yang tidak sehat. You posted something recently about like working on getting sober. You posted this on social media. You just kind of posted about like working on getting better, and then someone asked you what you were referring to, and then you wrote getting sober. You know what I'm talking about, right? What were you referring to there? What could you tell us about that? Just I had retired and have so much time on my hands, and I'm always battling something in my mind. It's like I've always drank alcohol, growing up, but celebratory, like on vacation, get-togethers, things like that. But like I was retired and I'm sitting at home and I can have a drink every day now. I don't have to wake up and run miles. I don't have to wake up and go to the gym or be somewhere. Like it was just, I wanted to pull back from drinking. Like I'm not going to be sober my whole life. And I had, for New Year's I drank champagne. It's like I just wanted to take a step back because that can get ugly quick. We've seen it before. I've seen it before. Hands are full every day trying to be the best at something, and then boom, it's gone. You're retired. You have a lot of time on your hands, and it could get, just trying to be smart. So it's like gaps. I'll go sober for a while, and then just so it doesn't get out of control, bro. Artinya masalah ini bukan sesuatu yang baru disadari setelah video Atlanta viral. Dustin sendiri sudah melihat tanda-tandanya. Bagian yang mungkin paling mengkhawatirkan adalah ketika Poirier menghubungkan situasinya dengan pengalaman masa kecilnya sendiri. Setelah penangkapan tersebut, ia mengungkapkan bahwa alkohol pernah memberikan dampak buruk dalam keluarganya. Ia tidak ingin mengulangi kesalahan yang pernah menghancurkan hidup ayahnya. Pernyataan itu penting karena menunjukkan bahwa Poirier memahami apa yang sedang ia hadapi. Ini bukan sekedar soal mabuk di tempat umum, ini bukan sekedar soal kehilangan kendali selama beberapa jam. Bagi Poirier ada ketakutan yang lebih besar, ketakutan bahwa kebiasaan yang selama ini bisa dianggap bisa dikendalikan perlahan berubah menjadi sesuatu yang pernah merusak keluarganya sendiri. Karena itu, insiden Atlanta seharusnya tidak dilihat sebagai penyebab masalah. Insiden tersebut lebih tepat dianggap sebagai tanda paling terlihat dari masalah yang sudah berkembang selama berbulan-bulan. Yang menarik, setelah video itu menyebar ke seluruh dunia MMA, Poirier tidak mencoba membela tindakannya. Ia tidak menyalahkan polisi, media, atau orang lain. Ia mengakui bahwa dirinya melakukan kesalahan dan mengatakan bahwa ia membutuhkan bantuan. Banyak atlet yang baru mengakui masalah setelah semuanya terlambat. Poirier memilih untuk mengakuinya di depan publik ketika reputasinya sedang berada dalam tekanan yang besar. Itu tidak menghapus apa yang terjadi di Atlanta, namun hal tersebut memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai apa yang sebenarnya sedang terjadi. Ini bukan cerita tentang seorang mantan petarung yang tiba-tiba berubah menjadi orang yang berbeda. Ini adalah cerita tentang seorang yang sedang berjuang menghadapi fase hidup baru, gagal mengendalikan masalah yang perlahan berkembang, dan akhirnya harus menghadapi konsekuensinya di depan jutaan orang. Disinilah diskusi tentang Dustin Poirier sering kehilangan konteks. Tidak ada alasan untuk membenarkan perilakunya pada malam itu. Ia melakukan kesalahan dan harus bertanggung jawab atas tindakannya. Namun ada perbedaan antara mengkritik tindakan seseorang dan menghapus seluruh rekam jejak hidupnya. Selama bertahun-tahun, Poirier dikenal sebagai salah satu atlet UFC yang paling aktif dalam kegiatan sosial. In Lafayette, Dustin Poirier and the Good Fight Foundation hosted their 5th annual back-to-school supply drive today as kids across the Hub City prepare to head back to the classroom. And I spent Wednesday morning in Karen Crow with the Good Fight Foundation as they helped hundreds of families start the holiday season merry and bright. Gratitude. I can see the smiles on their faces. Some cars had children in there. I can see the smiles on their faces. It's good, try to leave this place better than we found it. Melalui organisasi The Good Fight Foundation, ia dan keluarganya mengumpulkan dana untuk berbagai program bantuan masyarakat. Yayasan tersebut membantu keluarga yang membutuhkan, mendukung pendidikan anak-anak, membantu korban bencana, dan menandai berbagai proyek komunitas. Pada tahun 2020, UFC bahkan memberikan penghargaan Forrest Griffin Community Awards atas kontribusinya di luar olahraga. Fakta-fakta tersebut tidak hilang hanya karena satu malam yang buruk. Sama seperti kegiatan amalnya tidak menghapus kesalahan yang ia lakukan di Atlanta. Kedua hal ini tetap benar secara bersamaan.
Jika harus diringkas dalam satu kalimat, yang terjadi pada Dustin Poirier bukanlah perubahan karakter secara mendadak. Yang terjadi adalah seorang mantan atlet elit mengalami kesulitan beradaptasi dengan kehidupan setelah pensiun dan gagal mengendalikan masalah yang perlahan berkembang selama beberapa waktu. Insiden Atlanta bukan penyebab masalah. Insiden itu adalah gejala dari masalah yang lebih besar. Karena itu, cerita ini seharusnya tidak dipahami sebagai Dustin Poirier ternyata orang yang jahat. Cerita ini lebih tepat dipahami sebagai contoh bagaimana seorang yang selama bertahun-tahun terlihat sukses dan stabil tetap bisa mengalami masalah yang sulit. Dustin Poirier pantas dikritik atas apa yang terjadi di Atlanta, tetapi menilai seluruh hidupnya hanya dari satu video juga merupakan kesalahan. Ketika orang membicarakan Poirier beberapa tahun dari sekarang, kemungkinan besar mereka tidak hanya akan mengingat penangkapannya, mereka juga akan mengingat puluhan pertarungan hebat yang ia berikan, organisasi amal yang ia bangun, dan bantuan yang telah ia berikan kepada banyak orang. Satu malam buruk adalah bagian dari cerita Dustin Poirier, tetapi itu bukan keseluruhan cerita. Nah, udah segitu aja buat video ini. Terima kasih banyak udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah. Wajau.